Hai guys, gimana kabarnya? Sehat kan? Kembali lagi di channel Barna Movie. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul No One's Get Out Alive yang rilis pada tahun 2021. Sebelum ke alurnya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, gak usah kelamaan, langsung aja ke alur filmnya. Let's go. Awal film dimulai dengan seorang wanita yang menelpon ayahnya di sebuah apartemen bernama Simon. Tiba-tiba Simon melihat jejak kaki di lantai dan sebuah kotak besi di ruangan lain. Saat mendekati kotak tersebut, ada sosok misterius di belakangnya. Lalu menyerangnya. Film pun dimulai. Scene berpindah ke para imigrasi bernama Ambar. Lalu ia pergi ke motel untuk menginap di sana. Dia diminta kartu identitas. Karena dia imigran, dia pun tidak jadi menginap di motel tersebut. Di tempat kerjanya, Ambar melihat brosur penginapan murah. Dia langsung menuju ke penginapan tersebut, yaitu rumah di scene awal. Pemilik rumah itu lalu menunjukkan kamarnya bernama Red. Ambar yang melihat wanita lain di rumah itu bertanya ke Red, banyak penghuni rumah itu? Ternyata penghuni hanya cuma 2 orang. Red lalu meminta uang jadi untuk 1 bulan. Ambar yang baru bekerja agak keberatan karena dia sangat membutuhkan tempat tinggal. Akhirnya memberikan kepada Red. Malam hari, Ambar yang mendengar rekaman suara ibunya lalu terdengar suara di lantai bawah, yaitu kamar sebelah bernama Freya. Karena Ambar tidak bisa tidur, dia pun keluar. Saat hendak menutup pintu, terdapat abu di gagang pintu dan lampu pun mati tiba-tiba. Karena tidak mau ambil pusing, ia pun pergi. Di tangga dia bertemu dengan Freya. Dia pun menyapa Freya karena hanya mereka yang menginap di sana. Freya lalu menjawab, Red berbohong, dia pergi. Lalu diperlihatkan ada 2 sosok yang berdiri di tangga. Di tempat kerja Ambar ditegur oleh bosnya karena pekerjaannya yang kurang bagus. Temannya malah tertawa melihat Ambar ditegur. Ambar yang seorang imigran bertanya ke temannya harga identitas yang berharga $3.000 di tempat temannya. Lalu Ambar ke suatu tempat, yaitu rumah keluarga Beto. Mereka mengundang Ambar untuk membahas pekerjaan pada hari Jumat. Beto menyuruh Ambar membawa kartu identitasnya karena itu syarat melamar pekerjaan. Tetapi Ambar belum ada kartu identitas karena dia seorang imigran. Ambar merasa kedinginan. Lalu Beto menyuruh istrinya untuk memberikan mantel yang tidak dipakai lagi ke Ambar. Saat pulang, Ambar sangat bahagia karena mendapatkan mantel yang bagus. Lagi menyimpan mantelnya, ada suara aneh di sebuah ruangan terkunci. Saat didekati, Red datang yang menyuruh Ambar untuk tidur. Ambar yang sangat membutuhkan uang untuk mendapatkan kartu identitas, meminta uang sewa rumah dikembalikan. Dan menyuruh Red memotong sewa rumah selama Ambar menginap. Red malah menghabiskan uang Ambar. Ambar yang kecewa hanya bisa mengiyakannya. Ambar yang lagi menghitung uangnya lalu mendengar suara di kamar Freya. Karena Ambar penasaran, dia pun mengecek ke kamarnya. Saat sampai di kamar Freya, Freya tidak ada dan kamarnya tidak dikunci. Scene berpindah di mana ibu Ambar yang mengurus kepala Ambar yang kemudian bertanya ke Ambar, apa yang ada di pojokan? Yang rupanya kotak besi di scene awal. Dari kotak tersebut keluar tangan. Ternyata itu hanyalah mimpi Ambar. Paginya Ambar kembali ke kantor. Dia menjumpai bosnya untuk dibayar sebelum akhir bulan. Awalnya bosnya tidak memberi karena pekerjaan Ambar yang masih kurang bagus. Untuk meyakinkan bosnya, Ambar meminta 2 shift untuk bekerja. Setelah bekerja, dia ke bar bersama temannya. Mereka mengobrol masalah identitas Ambar. Teman Ambar menawarkan pinjaman ke Ambar. Ambar yang mendengar itu sangat bahagia dan memberikan uangnya ke temannya agar identitasnya diambil. Karena Ambar hari Jumat ingin melamar pekerjaan dengan Beto. Karena temannya kena orang yang membuat identitas. Malam hari, Ambar yang pulang ke rumahnya berjumpa orang baru yang menyewa rumah itu bernama Maria dan Petra. Mereka lalu berpesta kecil-kecilan sambil merokok yang tiba-tiba datang Red yang menyuruh mereka untuk tidur. Saat hendak tidur, Ambar masuk ke pustaka. Di dalam Ambar melihat-lihat dan membaca sebuah buku tentang sebuah ritual. Dalam buku ada foto wanita dan pria bersama di kotak besi. Tiba-tiba ada suara yang mengejutkan Ambar dan bayangan manusia muncul di jendela.
Pagi harinya di tempat kerja Ambar, ia menelpon temannya, tetapi tidak diangkat. Lalu Ambar menanyakan alamatnya ke bos. Malah Ambar dipecat dari pekerjaannya. Ambar yang terus-menerus menelpon tidak pernah diangkat. Ternyata temannya itu telah menipu Ambar dan melarikan diri. Di rumahnya, Ambar yang lagi mandi mendengar suara orang yang berteriak lewat lubang air, bersamaan dengan datangnya sosok misterius di kamarnya. Saat keluar, Ambar menabrak Red dan juga menanyakan keberadaan Freya. Red memberitahukan kalau Freya udah pindah beberapa hari lalu. Ambar yang lagi tidur sambil mendengar rekaman suara ibu, tiba-tiba ada sosok yang memanggil Ambar. Ternyata itu hanyalah mimpi Ambar. Saat terbangun, dia malah mendengar suara aneh dan pintu kamarnya terbuka sendiri. Ambar lalu mengeceknya. Ternyata ada sosok menyeramkan di luar, lalu mengejar Ambar. Ambar yang menutup mata, sosok itu menghilang. Tiba-tiba, barang di kamar Ambar bergerak sendiri dan diperlihatkan sosok yang lagi bertengkar. Ambar yang keluar dikira Mary di luar. Ternyata ada perempuan yang menangis bernama Mary. Saat didekati, ada sosok lainnya di belakang Ambar. Tiba-tiba sosok Mary ditarik ke sebuah ruangan yang membuat Ambar ketakutan, lalu pergi ke kamarnya untuk membereskan pakaian karena dia ingin pergi dari rumah tersebut. Dia juga menelpon Beto meminta bantuan. Karena Beto ada di luar kota, Beto menyuruh Ambar melapor polisi. Di telepon, Ambar memberitahukan kalau dia seorang imigran. Beto lalu menyuruh Ambar ke tempat yang lebih aman. Paginya, Ambar yang hendak ke supermarket ingin membeli makanan, tetapi uangnya tidak cukup. Ambar yang duduk di suatu lalu mendengarkan rekaman suara ibunya. Ambar yang pergi tanpa tujuan menaiki kereta api. Di sana, tiba-tiba lampu kereta api mati. Lalu diperlihatkan ibunya yang duduk di kursi, dan di sisinya ada sebuah kotak besi yang tiba-tiba keluar tangan misterius. Yang ternyata itu hanyalah mimpi Ambar yang lagi di kafe. Ambar lalu didatangi oleh Red. Ambar yang tidak mau kembali ke rumah itu dibujuk oleh Red kalau uang sewa rumah akan dikembalikan. Ambar pun mengikuti Red ke rumah itu walaupun perasaan Ambar tidak enak. Sesampainya di rumah, Red malah memberitahu kalau uangnya ada di kamarnya. Ambar langsung ke kamar itu untuk mengambil uang. Ambar yang terus-menerus mencari uangnya tidak menemukannya. Red lalu datang menemui Ambar. Ambar yang kesal ingin pergi dari sana, tapi Red malah menghalanginya. Dia juga menyuruh Ambar meminum air yang dibawa Red. Ambar yang memberontak membuat Red agak marah. Tiba-tiba kakak Red datang bernama Baker. Dia langsung memaksa Ambar meminum air itu. Setelah kejadian itu, Ambar yang duduk ada suatu ketukan pintu. Ambar yang was-was membuka pintu. Ternyata Maria dan Petra. Mereka sudah terluka karena dipukul oleh Baker. Maria menceritakan ke Ambar kalau dia terus bermimpi ke sebuah kota mesin yang sama dengan mimpi Ambar. Maria menganggap kota itu ada di rumah itu. Ambar yang duduk mendengar suara wanita menangis dan Maria juga mendengarnya. Saat memalingkan wajah, Maria dan Petra menghilang. Malah Ambar melihat banyak wanita yang berdiri di dekat jendela. Dan Simon juga ada di sana. Ternyata itu hanyalah wanita yang mati di rumah itu. Ternyata itu hanyalah mimpi Ambar. Saat terbangun, Baker dan Red sudah ada di kamarnya yang ingin membawa Maria dan Petra. Ambar yang ingin membantu mereka malah berhadapan dengan Baker. Sampai-sampai dihantam ke dinding. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan Ambar dimasukin ke kamarnya Red. Lalu membuka pintu yang ternyata Beto yang mencari Ambar. Beto yang bertanya ke Red malah dia berbohong kalau dia tidak mengenal Ambar. Beto yang melihat jaket Ambar yang diberikan oleh istri di dalam memaksa masuk. Ambar yang mendengar suara Beto memecahkan kaca jendela dan meneriaki ke Beto kalau dia ada di lantai 2. Beto yang mendengar suara Ambar langsung masuk ke dalam dan langsung ke lantai 2. Tepat di depan pintu kamar Ambar, Beto diserang oleh Baker sampai mati dan Ambar hanya bisa menangis. Kematian Beto sampai darah Beto masuk ke dalam kamar Ambar.
Scene berpindah ke kamar Ambar, di mana Petra dibawa oleh Becker. Mereka dipakaikan pakaian putih, dan Ambar dirantai di kaki ranjang. Ambar lalu dilumuri debu hijau oleh Red di seluruh badannya. Ambar yang ingin kamu memujuk Red untuk kabur karena Red juga terpaksa melakukannya. Karena dulu Becker telah merawatnya. Lagi membujuk Red, Becker datang dan membawa Ambar. Saat Ambar dibawa ke sebuah basement, semua roh melihat Ambar yang dibawa ke basement. Ambar lalu diletakkan di atas batu yang berbentuk persegi. Dia juga diikat dengan rantai dengan erat. Ambar yang terus meminta tolong tidak didengarkan oleh Becker. Dia malah membuka kotak besi yang ada di mimpi Ambar sebelumnya. Becker lalu pergi dan menutup pintu ruangan tersebut. Tiba-tiba Beto datang untuk membantu Ambar. Mereka lalu melarikan diri dari ruangan seram tersebut. Beto yang terus-menerus menobrak pintu akhirnya terbuka juga. Saat mereka masuk ke dalam, malah diperlihatkan Ambar bersama ibunya di rumah sakit. Ibu Ambar menyuruhnya untuk tetap tinggal bersamanya. Karena Ambar menyadari kalau ibunya sudah meninggal, langsung mengatakan tidak ke ibunya. Sehingga ibunya marah lalu berubah menjadi monster. Ambar yang ingin melindungi diri mencekik ibunya bersamaan dengan monster dari kotak besi itu keluar. Ternyata itu adalah ulah dari monster itu agar Ambar terpedaya. Ambar yang berhasil melawannya akhirnya tersadar, dan monster itu kembali ke kotak mesin tersebut. Dan Beto juga bagian dari ulah monster itu. Ambar yang pergi dari ruangan tersebut diketahui oleh Becker. Dengan uratnya bergerak-gerak, Ambar yang melihat pedang di dalam lemari kaca, lalu mengambilnya untuk membunuh Red dan Becker. Red yang hendak mengecek langsung dihajar oleh Ambar dengan pedang yang ia bawa. Dia juga menyerang Becker karena Becker lawan Ambar. Dia pun dilempar dan dipatahkan kakinya. Becker yang ingin membunuh Ambar. Maria membantu Ambar lalu melarikan diri. Maria yang melarikan diri langsung ditangkap oleh Becker dan dijatuhkan dari lantai 2 sampai dia mati. Becker lalu melanjutkan menyerang Becker. Becker yang mencekik Ambar, lalu Ambar menggores lehernya dengan serpihan pedang yang jatuh. Kemudian dia menusuk-nusuk Becker sampai mati. Ambar yang melihat Red masih hidup langsung dibawa ke basement, dan monster dari kotak besi itu keluar dan memakan kepala Red. Ambar yang ingin pergi dari rumah tersebut malah menjadi pengikut monster, yang dibuktikan dengan urat-urat Ambar bergerak sama seperti Becker. Sudah bisa diketahui bagaimana kehidupan Ambar selanjutnya. Tamat! Gimana filmnya? Mengerikan bukan? Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.